Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habjani Caniago, NPM 18150059. Saya dari Prodi Vokasional Informatika 5B. Di sini saya akan membacakan resume yang saya buat, yaitu yang berjudul Supervisi dan Administrasi Kurikulum dalam Pendidikan. Yang pertama yaitu konsep administrasi kurikulum. Konsep administrasi. Salah satu rumusan yang pernah dikemukakan oleh Sodang S. Siagian bahwa administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam rumusan tersebut terkandung paling tidak 5 konsep pokok, yaitu yang pertama, administrasi sebagai suatu proses keseluruhan. Yang kedua, manusia yang terlibat dalam proses. Ketiga, administrasi proses administrasi senantiasa bertujuan. Keempat, pada prinsipnya administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. Kelima, proses administrasi memerlukan dukungan peralatan dan perlengkapan. Pendekatan dalam administrasi kurikulum. Dalam bab ini akan dibahas 3 kategori pendekatan yang diterapkan dalam administrasi kurikulum, yakni 1. Pendekatan produktif, demokrasi, dan humanistik. Pendekatan sistematik, klasik, romantik, dan modern. Pendekatan directive in service and systematic. Yang kedua, konsep supervisi kurikulum. Di sini kita akan membahas pengertian supervisi kurikulum. Supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan oleh supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, pergerakan, motivasi, nasihat, dan pengarahan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam PBM, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini juga ada kita temukan fungsi supervisi kurikulum. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Kegunaannya untuk mendidik guru yang lebih mampu dan lebih baik kualitasnya sesuai dengan tujuan-tujuan kemampuan profesional, tuntutan terhadap guru, dan kebutuhan lapangan pendidikan di sekolah. Yang kedua, fungsi kurikuler, yakni berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran dan peningkatan situasi belajar mengajar, sehingga memungkinkan siswa belajar lebih efektif. Fungsi kepembimbingan, yakni memberikan bantuan kepada guru-guru agar mampu mengatasi kesulitannya sendiri. Fungsi administratif yang berkenaan dengan kegiatan pengawasan dan kepemimpinan terhadap organisasi guru-guru dalam rangka pendidikan dan pengajaran di sekolah. Fungsi pengabdian, yakni berkenaan dengan pengabdian supervisor terhadap kepentingan sekolah, seperti membantu guru, siswa, dan penyelenggaraan sistem sekolah secara menyeluruh. Ciri-ciri superkulum yang pertama yaitu supervisi adalah proses perbaikan pengajaran. Yang kedua, supervisi memudahkan para siswa belajar. Melalui supervisi disediakan kondisi-kondisi yang memudahkan para siswa belajar secara efektif. Yang ketiga, supervisi digunakan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan mempelajari dan memperbaiki kondisi-kondisi lingkungan belajar dan pertumbuhan para siswa dan guru. Selanjutnya, perbedaan antara administrasi pendudukan dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan berbeda dengan supervisi pendidikan. Perbedaan itu tampak dalam 3 jenis pendekatan. Yang pertama, persiapan berbeda dengan pelaksanaan. Yang kedua, otoritas bertentangan dengan pelayanan. Ketiga, keseluruhan dan bagian-bagian. Di sini juga kita dapat melihat supervisi dan perbaikan kurikulum. Dalam konsep kurikulum pada hakikatnya telah tercakup konsep pengajaran atau proses belajar mengajar. Perbaikan dalam ditafsirkan telah tercakup masalah perbaikan pengajaran, supervisi yang berhasil ditandai oleh adanya perbaikan kurikulum dan pengajaran.
Dalam hal ini, keterlaksanaan kurikulum dan pengajaran yang lebih baik merupakan produk itu sesungguhnya bukan superior tetapi sang guru sendiri yang telah dibimbing oleh superior. Ketiga, konsep manajemen pendidikan. Konsep pendidikan. Pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan. Proses pendidikan terkait dengan proses pembangunan. Sedangkan pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas menunjang satu dengan yang lainnya dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional. Konsep manajemen pendidikan. Yang pertama itu manajemen pendidikan sebagai suatu sistem atau proses pengolahan. Yang pertama, program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode penyampaian, sistem evaluasi, dan sistem bimbingan. Yang kedua, program ketenangan. Ketiga, program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas alat-alat pendidikan. Keempat, program pembiayaan. Kelima, program hubungan dengan masyarakat. B. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. C. Pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan sebagai akibat dari dianutnya pendekatan sistem dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu pendekatan sistem proses pendidikan. Di dalam pendekatan sistem proses pendidikan terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur peserta sebagai bahan mentah yang akan berubah sebagai akibat dari proses pendidikan yang berlangsung di dalam sistem. Yang kedua, unsur tujuan pendidikan yang merupakan sasaran yang akan dicapai atau hasil proses pelatihan atau output yang keluar dari sistem. Yang ketiga, unsur instrumen yang menentukan hasil dari sistem pendidikan mencakup kurikulum yang meliputi organisasi dan pendekatan, administrasi, struktur program, materi dan kurikulum, metode dan strategi pembelajaran. Yang keempat, unsur lingkungan, misalnya lingkungan organisasi dan masyarakat serta kultural yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses pendidikan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen pendidikan bertujuan untuk menyusun suatu sistem pengelolaan. Secara khusus, manajemen pendidikan bertujuan terciptanya sistem pengelolaan yang relevan, efektif, dan efisien yang dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran dengan suatu pola struktur organisasi, pembagian tugas yang jelas antara pimpinan dan pengelolaan program, tenaga pelatih, fasilitator, tenaga perpustakaan dan tenaga teknis lainnya, tenaga tata usaha dan tenaga pembina. Lancarnya pengelolaan program pendidikan, keterlaksanaan proses pembelajaran berdasarkan pendekatan cara belajar siswa aktif. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Di sini kita dapat melihat fungsi perencanaan mencakup berbagai kegiatan, menentukan kebutuhan, penentuan strategis, pencapaian tujuan, menentukan isi program pendidikan. Kedua, fungsi organisasi meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab pengelolaan secara intelektual dan hubungan kerja. Di sini implikasi manajemen pendidikan dalam pembangunan kurikulum. Manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas keterlaksanaan sistem proses belajar dan mengajar yang meliputi administrasi kurikulum, program ketenagaan, program sarana dan prasarana, program pembiayaan, dan program hubungan dengan masyarakat. Administrasi kurikulum yang mencakup sistem penyampaian, media, dan bimbingan diperlukan faktor pertimbangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Program ketenagaan meliputi semua unsur ketenagaan yang terlibat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi kurikulum baik dari lingkungan departemen maupun dari lingkungan sistem sekolah, baik dari kelompok ahli dari berbagai bidang dan lembaga kemasyarakatan dan orang tua. Program sarana dan prasarana berkenaan dengan semua fasilitas, perlengkapan, dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum. Dalam rangka kegiatan perencanaan kurikulum diperlukan fasilitas ruangan pertemuan serta perlengkapan perkantoran yang memenuhi persyaratan kualitas. Program pembiayaan merupakan unsur penunjang yang sangat penting secara kerangka pengambilan kurikulum dan perlu direncanakan secara teliti dan seksama. Program hubungan dengan masyarakat meliputi pengembangan kurikulum secara nasional, pengembangan kurikulum tingkat provinsi, pengembangan kurikulum tingkat daerah, kabupaten, dan pengembangan kurikulum tingkat sekolah sebagai kurikulum unggulan. Pada gilirannya, perlu melibatkan masyarakat pada semua jenjang sosial. Baiklah, sekian resume yang telah saya rangkum dan saya bacakan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.